Simone Davies, seorang praktisi Montessori dan ibu dari 2 anak, menulis The Montessori Toddler sebagai panduan praktis bagi orang tua yang ingin menerapkan pendekatan Montessori di rumah. Buku ini ditujukan khusus untuk mendampingi anak usia balita, yaitu 1 hingga 3 tahun, fase yang sering dianggap penuh tantangan. Dengan mengedepankan filosofi Montessori yang berfokus pada kemandirian, rasa hormat, dan pembelajaran berbasis eksplorasi. The Montessori Toddler adalah buku panduan praktis bagi orang tua yang ingin menerapkan prinsip metode Montessori dalam pendekatan pengasuhan mereka. Ditulis oleh Simone Davies, seorang guru dan orang tua Montessori. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang filosofi Montessori dan saran praktis tentang cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan anak kecil. Metode Montessori adalah pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak, yang menekankan pembelajaran mandiri, eksplorasi langsung, dan menghargai perkembangan alami anak. The Montessori Toddler berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ini pada pengasuhan balita yang berada dalam masa perkembangan kritis dan membutuhkan lingkungan pengasuhan untuk berkembang. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama memberikan ikhtisar tentang filosofi Montessori dan bagaimana penerapannya pada masa balita. Bagian kedua berfokus pada aspek praktis penerapan pendekatan Montessori di rumah, termasuk menyiapkan lingkungan yang terinspirasi Montessori, memilih mainan dan aktivitas yang sesuai, dan mendukung kemandirian dan harga diri anak. Bagian ketiga mencakup topik khusus seperti makan, tidur, latihan P-Spot, dan disiplin. The Montessori Toddler menawarkan solusi praktis untuk mengelola kehidupan sehari-hari bersama balita. Dengan gaya bahasa yang hangat dan mudah dipahami, buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk membantu orang tua menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak sesuai dengan prinsip Montessori. Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi dan tata letak yang menarik, sehingga nyaman untuk dibaca. Topik utama isi buku. 1. Pemahaman tentang balita. Davies memulai dengan mengajak pembaca memahami dunia balita. Ia menekankan bahwa balita bukanlah orang dewasa kecil, melainkan individu yang berada dalam fase perkembangan unik. Menurutnya, balita memiliki rasa ingin tahu tinggi, semangat eksplorasi, dan dorongan untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Namun, keterbatasan dalam komunikasi dan pengendalian emosi seringkali memicu perilaku yang dianggap menantang. Orang tua juga diajak untuk berhenti sejenak dan melihat situasi dari sudut pandang anak, sehingga dapat merespons kebutuhan anak dengan lebih empati. Dan Davies mengingatkan bahwa perilaku seperti tantrum adalah bagian normal dari perkembangan, dan penting bagi orang tua untuk mengelola ekspektasi mereka terhadap anak. 2. Lingkungan Montessori di rumah. Davies menyarankan untuk menyesuaikan rumah agar aman dan nyaman bagi anak, seperti menggunakan furnitur berukuran kecil, menyediakan tempat penyimpanan yang mudah dijangkau, dan mengurangi kekacauan visual. Dan karena anak-anak balita cenderung berkembang lebih baik dalam lingkungan yang teratur, maka dianjurkan supaya setiap barang memiliki tempatnya. Davies juga menyarankan supaya menyediakan mainan dan alat Montessori yang mendukung pembelajaran, seperti puzzle sederhana, benda untuk melatih motorik halus, dan alat rumah tangga kecil yang dapat digunakan anak. 3. Mendampingi balita dengan sabar. Davies menawarkan teknik untuk menangani tantrum dengan tenang, seperti memberikan waktu untuk anak menenangkan diri dan mendengarkan perasaan mereka. Fokus pada memberi arahan yang jelas dan penuh empati, daripada hukuman. Misalnya, mengarahkan anak untuk menggunakan tangan dengan lembut, daripada sekadar berkata, jangan memukul. Disarankan juga untuk memberi anak 2 atau 3 opsi untuk melatih pengambilan keputusan, seperti, kamu mau pakai baju biru atau merah? 4. Kegiatan Montessori untuk balita. Mengajak anak untuk terlibat dalam tugas sehari-hari, seperti menyapu, mencuci sayuran, atau merapikan tempat tidur. Kegiatan ini memperkuat rasa kemandirian dan rasa percaya diri. Aktivitas seperti bermain dengan pasir, air, atau biji-bijian juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan sensorik dan motorik halus. Anak-anak juga perlu didorong untuk berekspresi melalui seni, seperti menggambar, melukis, atau membuat kolase. Davies menekankan pentingnya menghabiskan waktu di alam untuk melatih observasi, rasa ingin tahu, dan apresiasi terhadap lingkungan. 5. Membangun hubungan yang sehat. Bagian ini menyoroti pentingnya membangun hubungan yang sehat dan penuh rasa hormat antara orang tua dan anak. Menggunakan bahasa yang sopan dan jelas saat berbicara dengan anak, misalnya,
bisakah kamu menunjukkan padaku caramu menyelesaikan ini, daripada memberi perintah? Davis juga memberikan saran tentang bagaimana memuji usaha anak daripada hasil, seperti mengatakan, kamu bekerja keras menyelesaikan puzzle ini. Dan orang tua diajak untuk melambat dan memberikan anak waktu untuk menyelesaikan sesuatu sendiri, tanpa tergesa-gesa membantu atau mengintervensi. 6. Menyeimbangkan peran orang tua. Davis tidak hanya membahas pengasuhan anak, tetapi juga kesejahteraan orang tua. Ia memberikan tips untuk menjaga ketenangan diri, seperti melatih mindfulness atau meminta bantuan ketika merasa kewalahan. Orang tua juga diajak untuk menerima bahwa mereka tidak selalu sempurna, dan bahwa belajar bersama anak adalah bagian dari perjalanan. Salah satu kelebihan buku ini adalah isinya yang praktis dan mudah dipahami. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, sehingga cocok bagi pembaca yang baru mengenal Montessori. Kekuatan lain dari buku ini adalah nasihat praktis dan contoh-contoh yang diberikan. Penulis membagikan pengalamannya sendiri sebagai guru dan orang tua Montessori, serta cerita dari orang tua lain yang telah menerapkan pendekatan Montessori. Ilustrasi dan tata letaknya juga membuat buku ini lebih engaging, terutama bagi pembaca visual. Filosofi Montessori yang diusung buku ini juga bisa diterapkan dalam berbagai budaya dan latar belakang keluarga. Dan dalam alam buku ini, Davis juga memberikan tips untuk orang tua, seperti menjaga ketenangan diri, mengelola stres, dan menerima ketidaksempurnaan. Namun, meskipun panduan yang diberikan bermanfaat, beberapa pembaca mungkin merasa buku ini terlalu umum dan kurang mendalam pada isu-isu spesifik, seperti anak dengan kebutuhan khusus atau kendala implementasi dalam keluarga besar. Dan, meskipun Davis berusaha menunjukkan bahwa Montessori bisa diterapkan secara sederhana, beberapa ide seperti menyesuaikan furnitur atau membeli alat Montessori khusus bisa jadi tidak terjangkau bagi sebagian orang. Kelemahan lainnya dari buku ini adalah, buku ini mengasumsikan tingkat keakraban tertentu dengan metode Montessori. Sementara penulis memberikan tinjauan singkat tentang filosofi, orang tua yang benar-benar baru mengenal Montessori mungkin merasa membutuhkan lebih banyak informasi tentang prinsip dan teknik dasar. Jadi, buku The Montessori Toddler oleh Simone Davis adalah buku yang sangat berguna bagi orang tua yang ingin mengembangkan lingkungan rumah yang mendukung tumbuh kembang anak dengan pendekatan Montessori. Gaya bahasa yang ramah, panduan yang praktis, dan fokus pada pengembangan hubungan antara orang tua dan anak membuat buku ini layak menjadi referensi utama bagi orang tua balita. Namun, pembaca mungkin perlu menyesuaikan saran-saran dalam buku ini dengan kondisi dan tantangan unik keluarga masing-masing. Meskipun ada beberapa kritik, pesan utama buku ini, menghormati anak sebagai individu yang unik, adalah pelajaran yang universal dan relevan untuk semua orang tua. Jika Anda tertarik dengan buku ini dan ingin memilikinya, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.